Ngopi Kertas, ngobrolin pilihan komik berkualitas. Balik lagi bareng segmen Baco. bahas comik online. Lokal, kartu kuning. kuning. Nih ada. Kali ini kita mau bahas komik yang fenomenal menurut kita. Fenomenal. Metal Pertiwi. Di Metal Pertiwi. Mungkin teman-teman juga udah ada yang punya, tapi nggak apa-apa kita bahas satu aja komiknya. Sebenarnya ada beberapa judul sih ya Metal Pertiwi itu. Ada 3 kalau nggak salah, tapi yang kita bawa baru 2 dan kita nggak akan bahas dua-duanya. Ini kita singkirin dulu. Kita bahas yang nomor 1. Ini sebenarnya bukan nomor 9. Nomor 9. Ini 9 nih logo penerbit sebenarnya ini. Oh gitu. Kayaknya logo penerbit nih. Penerbitnya adalah logam mulia. Masih logam metal. Nah, ini sebenarnya bukan yang pertama kali terbit ya Metal Pertiwi ini ya. Ya Nin? Iya. Ini keberapa? Ini tuh yang Yang pertama. nomor 1 tapi extended version. Iya, jadi sebelum ini dia kalau nggak salah ada terbit yang lebih tipis dulu ya. Oh yang di staples ya? Iya, Iya. staples dia. Jilitan staples. Nah, ini iya pertama juga tapi extended bener sih. Lebih Jadi ada- tebal gitu. Jadi jadi- lebih banyak. Jadi ada cerita tambahannya gitu ya. Nah, Metal Pertiwi ini komik terbitan indie. Jadi dia nggak mainstream, artinya nggak ditemuin di toko-toko buku mainstream lah pada waktu itu. Jadi dijualnya di Acara-acara. acara-acara tertentu aja. Gitu. Iya. Siapa kreatornya? Coba kan. Kreatornya adalah Sofyan Sarif dan Adit Bujubunen. Albus. Ujunen. Gitu. Dan menariknya nih, dia nggak sebut kreator tapi gubahan. Jadi gubahan jadi kayak apa ya, Kayak lagu ya. kayak lagu gitu, kayak 80-an banget ini 80 kayaknya. secara bahasa secara bahasa 80 90-an gitu loh. Nah, di versi extended ini tuh nggak cuma komik tapi dia ada dapat bonus CD. Ini CD isinya Lagu-lagu metal. lagu-lagu metal dari band-band indie, band-band. Ada band yang nggak indie. Apa tuh? Ada serius band. Ini cover CD-nya ya kalau kita lihat. Ini kan indie banget ya. Dulu kan zaman-zaman CD masih berjaya. Ya kayak gini nih. Kalau musik-musik indie bikinnya tuh ya seadanya gitu ya. Tapi emang treatmentnya begitu. Ini ada Tapi ngomong-ngomong, sorry, ini mereka di Jakarta atau Bandung atau? ini Jakarta Oke. dia anak Jakarta. Ini ada kumpulan musiknya nih ya. Salah satunya ada Serius ya, Serius 2005 formasi 2005 dengan judulnya Manusia Serigala gitu. Ada juga Serius, ada 2 judul nih, ada satu lagi Ku Berjalan gitu. Nah, ini gue baru dapat waktu launching waktu di Popcorn ya kalau nggak salah ya. Iya, Popcorn tuh gue nggak sempat beli, ini baru dapat terus mau play ini jadi agak susah nih di komputer. Mungkin Ini kalau belum lu dengerin juga. belum gue dengerin nih kebetulan komputer gue nggak ada. Gua baru nanti. Lu bawa dulu boleh sehari 10.000. Karena udah jarang ini, udah jarang juga ini. nih, komik ini dijual bareng CD gitu. Bareng ya. CD, jadi kayak promo band-band indinya lah. Nah, gitu. Dan keren ya, jadi flyer slash poster juga ya, kayak ada mini poster ya. Ini poster bungkusan dari si Bungkusannya. Iya. CD. Oke. Jadi cukup. Ini ada promo kursus gambar. Kursus gambar juga nih sebenarnya. Oh ya, koreksi dulu nih, tadi kan lo bilang 3 buku. Sebenarnya setahu gua si Metal Pertiwi ini udah 5 buku. Oh, Yang pertama itu setahu lo kan? setahu gua yang staples tadi, ini yang kedua yang standard. Ketiga itu yang ini Metal Pertiwi. Wisata Yang- Karunagan. Kanu Wisata Karunagan. Karunagan. Yang ketiga, Terus yang keempat keempat itu yang keempat sama kelima sih barengan dia, yang itu yang cerdas cermat cermat cadas cermat. sama yang hitam Metal Pertiwi yang covernya hitam tuh gua lupa. Waduh, gua belum pernah lihat tuh. Iya. Jadi sebenarnya udah 5. Oh, ada 5 ya? Tapi agak susah nyari ya ini komik ini. Gue coba cari di marketplace juga. Agak susah ya. Sulit.
Iya, sulitnya Wah, kayaknya bener. dia ada varian cover gak sih? Enggak Nggak ada. Nah, berarti itu judul yang berbeda dong ya? Iya, ada Iya, 5 juga judul. berbeda itu. Gue lihat ada yang kayaknya ada yang kayak gini yang tebel ya. Yang lebih tebel lagi ada. Kayak ini. Tapi cover beda men, cover beda. Iya, yang agak hitam itu. Itu di Popcorn 2015 kalau nggak salah yang hitam itu lupa. Oke, lanjut deh. Lanjut ya. Jadi kalau kita lihat nih lucu banget, gue ngeliat covernya aja udah lucu banget. Ini satu, gue teringat apa? Panji Tengkorak. Iya. Mirip-mirip Panji Iya, Tengkorak gitu. Tengkorak. Mukanya apakah ini pakai topeng, apakah Tapi badannya keker ya. badannya keker banget, dia naik macan. Udah gitu macannya kecil, macan cebol. Nah, ini logonya ini apa namanya? Metal Pertiwi. Metal Pertiwinya kayak mirip-mirip apa ya? Nasional Lampun ya, atau yang film-film epic zaman dulu tuh, Ben Hur gitu-gitu loh. Iya, iya. Nah, Mainan jadi kayak apa ya? Kayak pencampuran ya dari berbagai macam sumber ya. Baik maksudnya untuk bahkan untuk desain covernya sendiri gitu, ilustrasinya gitu. Dan ini ilustrasinya manual nih, masih gue lihat nih ya, manual ya. Manual belum banget. digital ya. Belum digital. Ini goyang-goyang ya. Nggak Nggak apa-apa lah. Ya coba dulu. Langsung aja ya, kita buka. Iya. Dibuka dengan ini secara ukuran nih, ukuran B5 ya. bukan B5, A5. A5. A5 ya. tuh ukuran buku tulis lah. Iya. Lebih kecil ya. Lebih kecil dari buku tulis ya, berarti ya B5. buku tulis lebih kecil dikit. Enggak, kalau B5 tuh ukuran komik US ke B5. Oh, gitu ya. Kertasnya juga dia pakai kertas ini ya. Kertasnya kertas standar komik Indonesia zaman dulu kayak elek gitu loh, kertas elek. Kertas Komik koran. elek. mirip kertas Cakep ya. koran. Nah, Dia tuh sebetulnya nih, gue sekilas aja gue ngintip-ngintip gitu ya. Skill ini tinggi banget ya sebenarnya. skill apanya? Skill gambarnya tuh tinggi loh. Oh iya, kelihatan banget tar. Iya, nah penggunaan apa namanya? Pencahayaannya tuh keren banget. Dan yang bikin menarik ini ini komik sebenarnya genrenya genre Komedi kali ya? komedi, genre silat, bukan silat kali, action komedi gitu loh. Tapi dicampur dengan ada unsur musiknya, dari namanya aja kita ada metal gitu kan. Iya. Ini kayaknya ada hubungannya dengan musik metal juga gitu. CD-CD-nya juga kan isinya band-band metal gitu ya. Dari ceritanya buku ini menceritakan asal usulnya si tokoh kita nih, si Jagorok namanya. Jagorok. Jadi pada satu saat ada orang tua ini dia dapat paket nih orang bawa paket ke macan. Macan cebol itu ternyata peliharaannya si kakek jago silat ini, jago silat. Terus begitu dibuka ternyata isinya anak bayi cuy. Anak bayi tapi dia ada jambulnya gitu, jambulnya. Dewa-dewa pakai jasa pos juga ternyata kan. Kata si Aung macan cebol gitu ya. Ini originnya berarti. Originnya nih udah singkat cerita, ini juga dia diajarin kungfu sampai dia gede gini. Jurus-jurusnya juga jurus heavy metal, jurus speed metal, jurus power metal. Ini emang Pakai logonya itu fontnya Metallica lagi. iya. Kayak memang si kreatornya emang satu, dia suka musik metal, dia suka komik silat. Akhirnya dijadiin lah inspirasinya tuh jadi komik si Metal Pertiwi ini. Nah inilah bentukan dia udah dewasa nih, Jagorok. Jagorok. Sebelumnya apa? Dewa apa? Guru siapa namanya? Gurunya itu namanya aduh lupa gue. Takarok. Alias Opalobam, alias besi tua, perkasa dan seterusnya. Ini secara bahasa nih lucu banget sih menurut gue kalau teman-teman baca. Dia 80-an, 90-an dan dari sisi storytelling juga Lumayan ini bagus. menghibur banget gitu. Dan secara dialog juga bukan yang Nggak kaku ya. kaku, yang nggak formal gitu ya. Iya. Keseharian aja, jadi relate banget ya sama yang baca gitu, sama audience. Jadi ceritanya selain asal usulnya beberapa halaman, udah beberapa halaman kan asal usul singkat, dia ada misinya nih. Jadi si Oparok ini satu saat diundang ke pernikahan teman lamanya. Ini dia nih, tinggal teman. Karena dia udah tua, wah udah jauh nih, akhirnya dikirimlah utusannya nih, Jagorok, Jagorok, iya.
Lu aja yang pergi lah ke pernikahan temen anak-anaknya temen opa, anaknya temen opa Rok ini gitu. Pak Karok. Saya kira pergilah dia ditemenin sih macan cebol. Macan cebol gitu. Kesian banget nih macan cebolnya. Iya, tapi dia bisa ngomong tuh. Ditunggangin. Kayak sidekicknya gitu. Iya, kayak sidekick. Iya. Gitu. Dan dia ada ilmu pengetahuannya. Kesana 280. Iya, Masih jauh. Masih jauh. Dan dia ada dia tuh diselingi ilmu pengetahuan ternyata kayak gini nih, misalnya jaraknya berapa nih, ya kan? Jarak ke Muara Gondrong sekitar 200 km, kecepatan rata-rata jalan 5,20 km. Waktu tempuh dalam sehari 12 jam. Kira-kira lu berapa hari nih harus berangkat dari sini? Gila, keren banget ya. Ini secara Ada trivia. ada trivianya ini, gitu, apa? maksud gue. Tematiknya. Jadi kayak unsur edukasinya juga ada gitu. Walaupun nyeleneh gitu ya. Walaupun nyeleneh, komedi. jadi kayak ini campur-campur ya, ada komedi, ada action silat, ada edukasinya juga gitu. Dan lucunya di sini juga dia kan memperkenalkan makhluk baru ya. Dia semacam serigala tapi namanya Tigala gitu kan. Tigala. Dia ceritanya bermalam di gurun gitu, malam di gurun. Akhirnya malam-malam tuh ada segerombolan binatang gitu pengen memangsa. Namanya Tigala. Begitu kita buka, terus ada lagi nih halaman malu bertanya sesat di jalan bersama Gracia Hailia PhD, nggak tahu siapa. Main asal aja. Temennya ini ya kan. Terus ada kayak surat pembaca gitu, Assalamualaikum Mbak Grace, saya ingin bertanya hewan apakah hewan apakah yang ada di halaman 23 tadi? Wawan, Bekasi. Dijawab, Waalaikumsalam Mas Wawan di Bekasi. Menjawab pertanyaan saudara, udah dijelasin deh singkat sama dia. jadi kayak lucu banget, kocak nih treatment komiknya. Udah selesai dibalas, lanjut lagi cerita. Kacau banget. Ini saya nih nggak diterusin ya kalau nggak salah nih, apa sih Metal Pertiwi ini udah berapa tahun dia nggak ngeluarin, Mas Sofyan Sarif nggak ngeluarin Lanjutannya judul lagi. baru nih. Ini ditunggu-tunggu juga nih sebenarnya. Mungkin nunggunya karena popcorn udah nggak ada juga kali. Mungkin mau ngeluarinnya pas popcorn aja tapi gitu. kan sebelum popcorn juga dia udah ngeluarin ya? udah lewat sosial media lebih udah duluan ini jual. Iya. Ya udah paling ini secara cerita lurus sih dari mereka pergi ke ini sampai ke terakhir ke tempat kondangan gitu. Jadi di tengah-tengah perjalanan banyak Ada cerita gitu ya. rintangan kayak nih nyelamatin cewek dari monster. Pakai kutang ya monsternya. Iya, pakai kutang. Ini tebalnya berapa lama nih? Ini Total ini lumayan ada bacanya 95-an. Ini yang tipisnya tuh setengahnya ada nggak ada? Lebih tipis ada ya? deh, Oh, nggak ada ya? seperempat. Berarti extendednya bagus dong ya? Extendednya, extendednya banyak Iya banyak. Ceritanya lebih dalam, lebih banyak. gitu. Wah, keren ya gambarnya. Keren. Iya. Ceweknya masih kartun ya, tapi ini serius banget ya. Iya, itu apa bayangan ini Iya. bro. Dan ini sempet, kayaknya kalau gua nggak salah ingat ya, ini sempat dapat nominasi komik terbaik apa gitu di Popcorn. Biasanya bukannya itu apa namanya? Kosasi Award bukan? Prestasi Award kali ya, nggak tahu deh, gue agak-agak lupa. Coba nanti kita cek. Ntar kita cek. Nanti kasih keterangan ya Pe, di sini Pe ya. Iya. Terus dia habis nolongin cewek ini terngiang-ngiang, dia jadi kayak jatuh cinta gitu. Dia dibilang, wah itu cewek tercakep yang pernah gue lihat. Terus kata si Aungnya, lah lu kan emang baru lihat cewek sekali. Dari tempat terasing, tempat tinggalnya emang baru sekali itu dia ngeliat cewek, ketemu cewek. Karakter ini tukang apa? Tukang limun. Tukang limun. Ini bener yang seri ini kotak ini. Iya, ada tukang limun, tengah jalan ada tukang balon. Lewatin hutan. Ceritanya ringan banget dan kocak gitu, lucu, absurd gitu. Terus secara penggambaran Bagus ya, ininya gitu. bersih gitu, keren banget. Ini harimau itu agak-agak kayak si siapa karakter yang comic strip itu?
Calvin and Hobbes ya. Calvin and Hobbes. Ini maksudnya style Iya, kartunnya itu. Dan ini kan settingannya zaman dulu ya sebenarnya. Jadi kan ada polisi, ada polisi. Kacamata Dia- hitam ya? Iya, dia nanya Polantas gitu jadi. Polantasnya begini. Aduh, pakai apa namanya? Langkon. Dangkon. Ini ceritanya banjir nih. Dia mau ke ini ngelewatin satu desa tapi desanya banjir. Gua nggak tahu, mungkin ada pesan ininya nggak sosialnya nggak ya ini. Jadi banjir dia harus muter nih. Dikasih tahu sama dia. Wah, jangan lewat situ banjir, terus muter gitu. Mendadak binaria gitu. Nah, kenapa nih diikat nih? Karena dia petunjuk area cuma matahari nih kan, nggak ada kompas kan. Petunjuk matahari tapi kadang ngelewatin hutan, nggak bisa ngeliat matahari nih, makin lebat. Saya kira dia beli Balon. ngacanya diikat di atas, suruh ngeliatin supaya kelihatan matahari ada sebelah mana gitu. Agak panjang perjalanan. Panjang banget. Berantem lagi ketemu piton kayak gitu. Ngomong ya. Itu dia nggak bisa ngomong. Tapi seru. Lu ketemu rumah hantu juga nih. Dia ada satu nenek menjamu. Ayo silakan datang, nenek sama cucu cuma berdua kesepian, temenin malam ini gitu. Senang tuh. Terus ada iklan juga nih. Apa itu? Taman. Minyak wangi kami cinta setaman, minyak wangi setaman. Ternyata neneknya adalah hantu, siluman. Ini siluman. Si anaknya, anak kecil lah siluman ternyata. Jadi neneknya tuh kayak papetnya gitu. Gila, keren banget nih. Konsepnya. Ini gue nggak tahu ada dari cerita rakyat atau enggak ya gini ya, hantu ini ya, siluman ini. Tapi secara konsep ini gue baru lihat sih, baru lihat di sini. Genrenya horor komedi. Semacam Silat juga. segala macam ini dimasukin ya, ada horor. Petualangan juga ya. Tapi lucu ya. Nyambung aja gitu. Nyambung Tukang masa. es, lokal banget lah ini. Tadi ada tukang limun, tukang es, Tukang balon. tukang balon gitu. Makan bakso lah gitu. Makan bakso gitu. Sampai ya. Tapi untuk ukuran komik ini lumayan padat ya, apa ceritanya. Iya. Menghibur. Iya, dan ini kan Gak terlalu mahal lagi ya. 95 halaman tapi apa namanya, nggak terasa boring gitu. Ceritanya tuh nggak terasa boring, lucu banget, bisa kita ikutin, gampang ikutinnya gitu. Nah, ini udah sampai nih di Muara Gondrong nih. Muara Gondrong tempat dia kondangan gitu kan. Lucu banget. Sena dan Intan. Oh, ini kondangan Nama ini. kawin. Kondangan. Nama pengantinnya. Kondangan apa itu? Kenapa Iya namanya? tadi apa nama itu? Siapa? Oh, ini. Sena dan Intan. Nikahnya kan ini janur kuning. Iya. Padahal udah modern banget loh. Udah modern banget, ada yang ini lagi musisi. Begitu orang nggak takut ya ngeliat mukanya nih, muka Tengkorak dulu. muka tengkorak gitu. Ketemu ketemu sama cewek nih, kenal nama cewek, wah cakep nih cewek. Suka durian ya, semangat amat makannya. Namanya siapa? Namanya Jago. Woi. Kenalan, ada cowoknya ternyata. Ini Mas Jago. Langsung zong, Mas Jago dari Logam Mulia. Ini kocak banget, gambar juga pas banget ya. Iya. Happy ending. Udah begitu doang ceritanya. Cuman mau ke kondangan intinya gitu. Intinya mau ke kondangan, tapi ya di tengah-tengah itu ya ada tantangannya segala macam. Nah, uniknya lagi ini udah ada surat pembaca nih. Padahal ini buku berapa? Padahal ini buku pertama, Sama. extended version, buku kedua gitu kan. Iya. Cuma yang Menyurat. ini kayaknya gue curiga ya ini surat ala-ala lah ya. Ini memang konten yang dibikin diisi untuk ya menghibur pembaca sebenarnya. Gue curiga ini nggak ada beneran ya suratnya. Gitu. Fiktif banget gitu. Coba bacain yang Lucu nih. Mana ya yang lucu nih? Nih baca nih. Assalamualaikum. Saya baru saja membaca Cergam Metal Pertiwi.
swear bagus banget. Setelah membaca komik ini saya jadi yakin kalau komik Indonesia selalu nomor 1. Keep up the good work. Selalu nomor 1. Sandi Sulaiman bin Karsidi. Nah, barusannya? Dijawab langsung, Waalaikumsalam. Komik Indonesia emang selalu nomor 1. Jarang yang sampai nomor 2. Dia kayak nyindir ya nggak tahu lah nyindir komik-komik itu sih. Komik-komik indie yang udah terbit sebelum-sebelumnya mungkin ya. Gitu. Jadi lucu banget sih. Ada lagi yang lucu itu balas-balasan. Dia, Mas Jago yang terhormat, saya adalah salah satu pembaca komik Mas dari Gombong. Terus terang saya kesulitan bagaimana caranya mendapatkan, nggak ada di toko buku katanya. Mbak Kibon, terus terang komik kita memang nggak ada di toko buku, kita jualnya indie, maklum modal sendiri. Terus di bawahnya ada yang jawab, permisi bang, saya baru baca surat dari Mbak Kibon di rubrik. Ada bisa gitu. Di rubrik surat pembaca ini soal kesulitannya, saya ingin membantu sebagai sesama fans metal. Mbak Kibon bisa menghubungi Abang Zelfa Wardi. Kasih nomor teleponnya. Di bawah lagi terima kasih atas bantuannya Mbak Marlon. Jadi kayak WA chat Jadi kayak grup. Kayak komen di sosial media gitu kan, langsung balas-balasan. Padahal ini kan secara konsep surat menyurat ya lu kirim dulu suratnya. Dicetak dulu baru. Cetak dulu. Bisa nyambung. Lucu banget. Aduh. Nih, kok komiknya dikasih nama Metal Pertiwi? Kok baru 1 nomor udah ada surat pembaca? Terus ada kuis-kuisan. Ini kan mengingatkan sama apa ya, TTS atau majalah zaman dulu. Kayak Intisari. Ada puzzle. Ada puzzle. Ini juga apa majalah Indonesia Barat ya zaman dulu gitu. Nah, ini ada sahabat jago. Foto siapa di pasar? Sahabat jago. Mau ikutan jadi sahabat jago, kirim foto kamu. Padahal dia baru nomor 1 nih. Udah ada sahabat jago. Ini foto-foto siapa? Coba main pasang aja deh. Udah gitu isinya nama, lahir, domisili, hobi. Kontak. Gila, ini kalau jadi inget kayak majalah dulu kan suka ada tuh ya. Iya. Sahabat pembaca gitu, kirimin foto gitu. Sahabat jago. Ini kayak Nanda. Nah, ini ada Iklan ya. iklan komik karakter komik lain. Schwarzenegger. Gitu deh. Ya. Habis. Ada data pribadi nih. Jadi ini buku milik siapa gitu. Ada fotonya juga gitu. Dari konten kreatif banget ini. Iya. Ini kayak memang lihat dia nih iklannya. Ini iklan kayak iklan peninggi berat badan gue ngeliatnya. Ortopedi. Iya ini kayak majalah Intisari ya. Iya. Bukan komik ini Cipres. Ah iya. Apa? Oke. Berapa nih dari skornya kita kasih nih? Kalau gue bilang 9. 9 9 ya. Sesuai dengan ini nih. Iya, sesuai dengan 9. Oke teman-teman, thank you udah tune in sampai habis. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan nyalain tombol notifikasi biar terupdate kalau ada video baru dari Ngopi Kertas. Oke, thank you. terima kasih semua, sampai bertemu di Ngopi Kertas berikutnya. Dah.